Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam perlindungan dan dilimpahi berkat-berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bijaksanalah mempergunakan waktu Anda dalam masa-masa sekarang ini. Apapun masalah yang Anda hadapi, datanglah kepada Yesus, karena hanya Dia yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita semua. Renungan kali ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 7-13 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat, Philadelphia adalah sebuah kota di provinsi Roma di wilayah Asia, di sebelah barat dari daerah yang sekarang dinamai Turki Asia. Kota ini terletak di kawasan yang selalu diguncang gempa. Bahkan gempa dahsyat pada tahun 17 sebelum Masehi telah meratakan kota ini, yang kemudian dibangun kembali oleh Roma dan diberi nama Neo Kaisaria. Philadelphia terkenal karena banyaknya candi dan pesta-pesta keagamaan. Seperti halnya semua surat Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, Dia memulainya dengan memperkenalkan dirinya. Kali ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kata yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata yang dipakai sebagai kata pembeda. Dengan demikian, yang kudus dan yang benar berarti Tuhan kita kudus dan benar, berbeda dari yang lainnya. Tidak ada yang menyamainya. Hanya Dia satu-satunya yang kudus dan yang benar. Namanya ialah Yesus, bukan Tuhan A atau Tuhan B. Berikutnya Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memegang kunci Daud. Ayat dalam Wahyu 3 ayat 7 ini merujuk kepada Yesaya 22 ayat 22. Dalam bahasa Inggrisnya, kunci ini menggunakan kata tunggal, berarti hanya ada satu kunci. Satu kunci ini merupakan master key, yaitu kunci utama yang dapat membuka dan mengunci semua pintu yang ada di langit maupun di bumi. Seorang pemegang kunci melambangkan pemegang akses dan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, yaitu di dalam kitab Matius 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Dalam hidup kita sehari-hari, kadangkala kita merasa ingin menyerah akibat beratnya persoalan yang kita hadapi. Kita memandang kepada atasan kita di kantor dan merasa ketakutan karena atasan tersebut memiliki kekuasaan untuk memecat kita sewaktu-waktu. Kita memandang orang yang lebih kaya daripada kita dan merasa ketakutan karena mereka memiliki uang untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya, termasuk mengendalikan kita. Kita memandang orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpendidikan, dan kita merasa ketakutan karena kita bukanlah siapa-siapa. Namun, ayat berikut dalam Wahyu 3 ayat 8 merupakan kunci pertama yang telah diberikan kepada kita untuk dipakai pada saat kita merasa ingin menyerah akibat beratnya persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Ayat tersebut berbunyi, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Tuhan Yesus tahu bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Namun apabila kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, maka Tuhan pasti membukakan pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan senang bekerja lewat orang-orang yang kecil dan tidak berarti, karena hal tersebut mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 25-29 berkata, "Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia." Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kunci kedua ada dalam Wahyu 3 ayat 10 yang berbunyi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Kita harus bertekun menantikan Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Masalahnya adalah kita sering berpikir bahwa orang-orang memegang kunci untuk menentukan akhir dari masalah kita. Kita berpikir atasan kita yang memegang kunci untuk menentukan nasib pekerjaan kita. Kita berpikir bahwa sanak saudara kita yang memiliki uang dapat menentukan nasib keuangan kita. Namun kita melupakan hal yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus yang memegang kunci utama di langit dan di bumi. Dia memiliki akses dan kuasa untuk membuka atau menutup pintu bagi kita. Tuhan Yesus memiliki kunci yang menentukan masa depan pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita, semua hal dalam hidup kita. Ada sebuah cerita mengenai seekor anjing gembala Jerman dan seekor anjing pudel. Anjing gembala Jerman berkata kepada pudel, "Hai engkau anjing kecil, aku lebih tinggi dan lebih besar daripadamu. Mari kita mengadakan perlombaan untuk siapa di antara kita yang lebih cepat membuka pintu rumah agar aku dapat menunjukkan kepadamu kekuatanku." Anjing pudel berkata, "Baiklah,
Karena engkau memiliki tubuh yang lebih besar daripadaku, silahkan memulai duluan." Jadi, anjing gembala Jerman melompat ke pegangan pintu rumah, menggigit, mengeram, dan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk membuka pegangan pintu rumah. Setelah 2,5 menit, akhirnya anjing gembala Jerman berhasil membuka pintu rumah. Kemudian dia berkata kepada anjing pudel, "Sekarang giliranmu, anjing kecil." "Baiklah," kata anjing pudel. Dengan santainya anjing pudel melangkah ke depan pintu rumah. Kemudian dia menguik dengan suara kecilnya dan menggaruk pintu rumah dengan cakar kecilnya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa detik kemudian pemilik rumah membukakan pintu rumah bagi si anjing pudel. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mengenal siapa pemilik rumah, kita tidak perlu menggigit, menggeram, dan menggelengkan kepala dengan susah payah berusaha untuk membuka pintu rumah. Namun kita cukup berseru kepada pemilik rumah, dan pemilik rumah akan membukakan pintu bagi kita. Terakhir kita perhatikan Wahyu 3 ayat 11 yang berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang segera. Artinya, Dia datang dengan cepat, tiba-tiba, dan tanpa diduga. Apabila kita menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, dan menantikan Tuhan dengan tekun dalam setiap masalah kita, maka Tuhan datang dengan segera. Tiba-tiba saja masalah kita sudah lenyap, sehingga nyata bahwa tangan Tuhan yang melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Tiba-tiba saja ada pintu yang terbuka bagi kita, di mana tadinya semua pintu tertutup, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ingat saja sahabat-sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang memegang kunci Daud, Dia memiliki akses dan kuasa di langit dan di bumi. Tidak ada satupun pintu yang tidak dapat dibuka atau ditutup oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi, apabila saat-saat ini saudara-saudara merasa seakan-akan ingin menyerah akibat beratnya persoalan hidup, pakailah kedua kunci yang telah diberikan ini, yaitu pertama, menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Kunci yang kedua, menantikan Tuhan dengan tekun. Bersiap-siaplah karena Tuhan pasti datang dengan segera. Dan apabila itu terjadi, muliakanlah namanya, karena hanya Dia yang mampu melakukan hal itu. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami dan membawa segala permasalahan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Allah yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Bukan manusia yang memiliki kekuasaan, uang, atau pengaruh yang menentukan masa depan kami, tetapi masa depan kami berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Apabila Tuhan membuka pintu bagi kami, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila Tuhan menutup pintu bagi kami, tidak ada yang akan dapat memasukinya untuk mencelakai kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan menuruti firman-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, dan akan tekun menantikan Engkau. Kami percaya Engkau segera datang untuk membawa kelepasan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah renungan kita kali ini. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang menonton video ini, agar kiranya saudara-saudara dapat dikuatkan dan memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan agar pintu-pintu berkat dapat terbuka bagi saudara-saudara semua. Apabila saudara-saudara menyukai renungan ini, silahkan memberikan dukungan kepada kami berupa like, komen, dan membagikan video ini agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.